Andi dan Dinda berusaha mencari surat yang dibuat sama Roy dan berhasil menemukan siapa pelakunya. Namun begitu, Andi dan Dinda kecewa karena William ini nggak percaya. Wah, apakah udah saatnya Andi sama Dinda untuk bongkar semuanya? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Yap, langsung aja ya teman-teman, tanpa opening aja. Kita langsung bahas apa yang terjadi untuk episode besok di Jumat malam ya teman-teman, di tanggal 10. Oke. Tanpa mengesampingkan apa yang terjadi kepada Kinari, kita prihatin ya teman-teman, karena Kinari ini mendapatkan perawatan yang intensif, persis seperti yang teman-teman lihat di episode tadi yang sama-sama kita tonton. Sedih ya, hanya karena sepersekian detik aja nggak ketemu sama Argo, Kinari dibawa oleh seseorang yang hingga saat ini tuh belum ketemu juntrungannya siapa pelakunya ya. Tapi kalau melihat apa yang terjadi, yap, ini nggak lain dan nggak bukan, pelakunya adalah Erlangga. Namun itu tadi, kemunculannya ini masih menjadi misteri ya teman-teman, dan belum bisa dipastikan kapan. Tapi yang jelas ini benar-benar menarik, karena nanti Erlangga datang dan terlihat semua kelakuannya seperti apa. Tapi ya sudahlah, masalah Kinari udah ada Argo juga. Cuman yang menjadi masalahnya adalah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Dinda, Andi dan juga William, Argo ini akan disalahkan oleh papanya Kinari teman-teman. Karena papanya Kinari merasa Argo ini seperti mencampakkan Kinari dan gak peduli, sehingga Kinari ini harus mengandung anak gitu. Tapi itulah, nanti akan dilihat ya pada episode Jumat malam seperti apa kelanjutannya. Sekarang kita bahas dulu Andi, William, dan Dinda. Ya, setelah Andi ini berbohong ya dalam tanda kutip dan bilang kalau butuh waktu seminggu untuk bisa buktikan semuanya, itu sebetulnya cuman omong-omong aja teman-teman. Ya, Andi cuman gak pengen Dinda ini dipecat lebih cepat aja gitu. Dan supaya Dinda ini tuh masih punya gaji, masih punya pekerjaan, dan ya gak gabut lah. Karena kan kalau orang udah bisa kerja tiba-tiba dipecat atau gak kerja lagi tuh kan bingung mesti ngapain. Apalagi dengan usia Dinda yang udah gak muda lagi, 30 up plus ya. Jadi tentu akan sangat sulit untuk mencari pekerjaan baru. Jangankan Dinda, di sini aja banyak banget yang susah nyari kerja di usia seperti Dinda. Makanya mungkin Andi sampai berbohong seperti itu. Dan beruntungnya Dinda pun juga mengiyakan, sehingga hal ini seolah-olah tidak terlihat seperti kebohongan di mata William. Namun ternyata teman-teman, seperti yang sudah-sudah, karena William itu nggak akan pernah percaya sebelum melihat langsung semua buktinya, itu seperti menjadi misi yang percuma. Oke? Kenapa demikian? Karena begini, melihat apa yang terjadi kepada Argo dan juga Salma, meskipun Argo selalu bilang dijebak sama Salma di hotel dan sebagainya, William ini selalu nggak pernah mau mengerti dan nggak mau mencari tahu juga, nggak mau ngebantu gitu. Dan akhirnya ujungnya apa? Salma sama Argo kan capek juga. Hingga pada akhirnya Argo ya semakin berani sama William karena ya udah nuduh salah lagi. Maksudnya udah ngomong kencang lu salah gitu. Kan sakit hati juga teman-teman, makanya dibiarin aja. Dan Argo pun juga jadi malas cari bukti-bukti kalau mereka dijebak sama Roy, kecuali nanti nemuin sendiri secara nggak sengaja. Ya malas juga, karena buat apa? Karena William ini tuh orangnya kayak gitu. Kalau udah ngerasa bener akan selalu menganggap orang lain tuh salah. Makanya gak heran juga di episode tadi William dengan entengnya menghina-hina Dinda. Ya ini pelajaran penting ya buat Dinda sebagai pelakor. Ya William pun juga tahu lah mana prioritas William ya teman-teman. Salma menjadi prioritas, Salma adalah segalanya buat William. Jadi buat Dinda, dengan selalu bermimpi, berhayal buat bisa dekat sama William, seperti yang Dinda katakan yang bikin kita mual ya di episode tadi, ya percuma aja, karena William gak akan pernah bergeming. William akan selalu untuk Salma apapun yang terjadi. Jadi ya buat Dinda, siap-siap aja ibaratnya tuh benar-benar ditendang dari kantornya William. Oke, jadi begini. Nah, setelah berjanji, Andi sama Dinda ini kan berusaha ya teman-teman untuk mencari bukti-buktinya tentang bagaimana apa yang terjadi sebetulnya tentang surat tersebut. Nah, entah kenapa Dinda dan Andi menyadari kalau tulisan tangan tersebut persis seperti tulisan tangan Roy. Nah, tapi tentu karena nggak punya bukti konkretnya, alhasil bikin Andi sama Dinda cuman bisa berspekulasi aja atau nebak-nebak. Kayaknya Roy deh, tapi apa iya? Di antara mikir ini bener apa enggaknya tuh, Dinda tuh sempet bilang sama Andi kalau beberapa hari yang lalu
Dinda ini sempat ngobrol sama Roy, membahas Dahlia, dan juga kabarnya orang-orang cowok-cowok di kantor yang suka sama Dinda gitu. Nah, Andi kan jadi curiga. Maksudnya, kayaknya nggak ada deh teman-teman kantor cowok yang sampai sebegitunya. Berarti bisa disimpulin kalau Roy ini pada saat ngobrol sama Dinda itu sedang mencari informasi. Dan memang faktanya pun juga demikian ya teman-teman. Kita semua tahu lah. Biar Roy dapat informasi baru mengenai William dan juga Dinda gitu. Biar gampang ngebongkarnya. Nah akhirnya Dinda sama Andi pun merasa oke, ini Roy ini kayaknya pelakunya. Tulisan tangannya mirip. Pokoknya tuh bener-bener Roy banget lah. Cuma tuh tadi karena nemuin kejanggalan, akhirnya Andi sama Dinda pun juga kayak setengah-setengah mau bilang apa enggak. Tapi karena William itu selalu ngomongnya nggak enak ya sama Dinda. Alhasil kan Andi mau nggak mau di episode besok kan ngebela terus Dinda teman-teman. Kayaknya pelakunya Roy. Tapi teman-teman bakal nebak sendiri lah. Tanggapan William seperti apa. Yap, bener nggak percaya. Jadi bingung juga teman-teman. Maksudnya William ini maunya kayak apa? Karena kalau William nggak percaya semuanya akan menjadi sulit teman-teman. Itu artinya apa? Andi sama Dinda ini secara otomatis harus mikir 2 kali untuk ngebuktiin. Dan itu susah. Ngecek CCTV. Ada kayaknya selama ini CCTV kebongkar. Nggak mungkin teman-teman. Kalaupun ada, Roy pasti udah minta dihapus juga. Roy ini terlalu pinter lah untuk dibikin bodoh kayak gitu. Intinya Dinda sama Andi mencoba menjelaskan, Williamnya nggak percaya. Nah, di proses tarik-menarik ini, Williamnya nggak percaya, Andi Dinda merasa disalahin terus, ya Andi nggak terima. Akhirnya ngancem lah. Sebetulnya mirip seperti adegan episode tadi, cuman tuh lebih panas aja. Dinda pun juga sama. Dan akhirnya kan Dinda ngerasain sendiri ya teman-teman. Seperti yang Min bilang di video sebelumnya, kalau akhirnya kan ngerasa nyesel ya, udah jatuh cinta sama William. Menganggap William ini bakal berusaha untuk ngasih kesempatan sama Dinda, ujung-ujungnya nggak pernah juga. Ya mau gimana pun juga, Dinda ini kesalahan buat William. Terlepas dari semua dosa-dosa yang William lakuin, William ini kan prioritas utamanya adalah Salma. Kita semua tahu lah betapa sayangnya William ini sama Salma ya. Kita nggak bisa menampilkan, luar biasa sekali. Family man-nya, bertanggung jawabnya tuh kelihatan. Cuman emang karena dosanya begitu besar, makanya semua orang ingin Dinda dan William ini terbongkar. Tapi bayangin aja, nggak disangkakan akhirnya kita lihat Dinda yang ngamuk dan juga Andi. Episode besok pun juga sama teman-teman. Mau bagaimanapun juga, Andi pasti akan selalu bela Dinda. Dan Dinda sekarang tuh udah mulai gak terima disalah-salahin terus. Kalian bohong lah kata William. Gak mungkin Roy ngelakuin hal ini. Buat apa juga? Ujung-ujungnya apa? Mikirnya sama kayak Argo dan Salma. Capek karena William itu orang udah gak mau kalah dan gak mau salah juga. Jangankan kayak gitu, ada buktinya aja. William ini gak akan pernah mau ngaku kalau William ini melakukan kesalahan. Ingat gak? Waktu Salma bilang beberapa waktu yang lalu, ini contoh aja, ketika William ini ketahuan nyuruh Dion untuk ngebatalin acara TV-nya Argo. Kan Salma tahu ya. Akhirnya apa? William gak mau ngaku. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya ngaku itu karena diancam sama Salma. Kalau udah mentok baru. Tapi melihat track record William, sejarah William yang gak pernah mau ngaku, jadi susah juga. Dan William yang selalu gengsinya tinggi ini tuh bener-bener bikin Andi sama Dinda pun juga bingung. Dinda ngerasa nyesel teman-teman, maksudnya duh tahu gini mending gak usah selingkuh sekalian, maksudnya mending bongkar sekalian aja. Nah yang kayak gini-gini kan sebetulnya ditakutin sama William, tapi Andi sama Dinda di sini posisinya terutama Dinda tuh menang. Bener yang dikatakan Andi teman-teman di episode tadi. Kenapa posisi Dinda ini tinggi? Karena Dinda tinggal bongkar semua aja. Oke, mungkin teman-teman berpikir, ada yang berpikir dan mungkin bakal komen juga, tapi kan nanti Salma bakal ngambek sama Dinda. Ya jelas pasti, cuman Salma akan jauh lebih marah sama William. Karena William ini suaminya Salma. Dinda bisa ngarang cerita juga, dipaksa William dan sebagainya. Ya kan teman-teman, bisa aja balas dendam. Dinda yang tadi ngamuk gak terima, apalagi besok gitu. Makanya buat William, ya inilah hasil dosa-dosa di masa lalu. Ya terlepas dari cara William yang mencoba untuk berubah. Tapi kan percuma, kesalahpahaman William sama Salma ya udah terlalu banyak. Belum lagi Salma yang sekarang harus berantem sama Butani yang benci sama Salma. Ini kan udah bikin Salma pun juga gak nyaman di rumah. Belum lagi konflik dari Dinda dan juga Andi
Yang nggak terima, William nggak percaya Roy pelakunya, ini kan bikin capek juga. Makanya ya ini sih tinggal nunggu momentum dan tinggal nunggu momen aja. Apakah pada akhirnya Andi dan Dinda bongkar semuanya karena kecewa pada William, atau justru Andi yang akan langsung bilang sama-sama tentang semuanya. Gimana teman-teman? Makin penasaran dan makin panas kan? Setuju nggak kalau Andi sama Dinda bongkar aja pada Salma? Yang setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.